Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alfi Septian di sini kembali hadir menemani teman-teman semuanya akan membahas sedikit tentang bisnis manajemen. Oke, di sini saya akan lebih memfokuskan ke dalam manajemen keuangan. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Literasi ICT dan Media Pembelajaran. Nah, buat kalian semua yang penasaran dengan materi dari bisnis manajemen, tolong jangan di-skip, tonton sampai tuntas. Oke, teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Sebelum saya mulai, di sini saya akan menjelaskan sedikit indikator yang akan saya tempuh. Yang pertama yaitu akan membahas tentang memilih sistem keuangan informasi yang paling cepat dan tepat, dan yang keduanya akan membahas mengenai bagaimana cara membuat proyeksi pengelolaan manajerial keuangan. Nah, dari materi tadi, teman-teman tahu nggak sih tentang manajerial keuangan atau manajemen keuangan ini tuh apa? Jadi, menurut J.F. Bradley yang ditulis dalam bukunya yang berjudul Administrative Financial Management, Bradley mengungkapkan bahwa manajemen keuangan ini merupakan aspek manajemen bisnis untuk mengatur penggunaan modal perusahaan, guys. Nah, tidak hanya itu, pemilihan sumber pemodalan juga harus diperhatikan untuk mencapai tujuannya. Sedangkan menurut Joseph L. Massif yang ditulis dalam bukunya The Essentials of Management, Massif mengungkapkan bahwa manajemen keuangan adalah kegiatan usaha yang bertanggung jawab untuk memperoleh dan menggunakan dana perusahaan untuk mencapai operasi yang efektif. Oke teman-teman semuanya, pada intinya manajemen keuangan ini merupakan suatu fungsi organik untuk bisnis apapun, karena semua organisasi pasti membutuhkan yang namanya keuangan untuk memperoleh sumber daya fisik, melaksanakan kegiatan produksi, dan lain sebagainya. Karena tanpa adanya manajemen keuangan ini, kita tidak bisa melakukan bisnis dengan baik, karena kita juga membutuhkan untuk pembayaran kompensasi kepada pemasok dan lain sebagainya. Nah, di teori yang pertama, beberapa ahli percaya bahwa manajemen keuangan adalah tentang penyediaan dana yang dibutuhkan oleh bisnis dengan persyaratan yang paling menguntungkan, dengan tetap mengingatkan tujuannya. Oleh karena itu, pendekatan ini terutama berkaitan dengan pengadaan dana yang dapat mencakup instrumen, institusi, dan praktik penggalangan dana. Ini juga menangani hubungan hukum dan akuntansi antar perusahaan dan sumber dananya. Di teori kedua, beberapa ahli lainnya percaya bahwa keuangan adalah tentang kas dalam bisnis, karena semua transaksi bisnis melibatkan kas secara langsung atau tidak langsung. Keuntungan keuangan berkaitan dengan segala sesuatu yang dilakukan oleh bisnis. Nah, sedangkan pada teori ketiga, sudut pandang yang lebih diterima secara luas adalah bahwa pengelolaan keuangan mencakup pengadaan dana dan pemanfaatannya secara efektif. Di sini ada contoh, misalnya dalam kasus perusahaan manufaktur, manajemen keuangan harus memastikan bahwa dana tersedia untuk memasang pabrik produksi dan mesin. Lebih lanjut, pemilik bisnis atau manajer keuangan juga harus memastikan bahwa keuntungan cukup mengimbangi biaya dan resiko yang ditangani oleh bisnis. Di pasar yang maju, sebagian besar bisnis dapat mengumpulkan modal dengan mudah, namun masalah sebenarnya adalah pemanfaatan modal yang efisien melalui perencanaan dan pengendalian keuangan yang efektif. Selanjutnya, bisnis harus memastikan bahwa ia menangani tugas-tugas seperti memastikan
ketersediaan dana, mengalokasikannya, mengelola, menginvestasikannya, mengendalikan biaya, dan memperkirakan kebutuhan keuangan, merencanakan keuntungan, dan memperkirakan pengembalian investasi, menilai modal kerja, dan lain-lainnya. Teman-teman tahu nggak sih tentang tujuan penerapan manajemen keuangan dalam bisnis itu untuk apa? Oke. Di sini saya memberikan 5 tujuan utama perusahaan ketika menerapkan bisnis yang saya ketahui. Nah, yang pertama itu untuk menjaga kelancaran arus kas. Kenapa? Karena tujuannya untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki arus kas yang sangat sehat. Penerapan manajemen keuangan ini juga dapat memantau jumlah pemasukan dan pengeluarannya. Dengan pemantauan, perusahaan dapat mengantisipasi agar arus kas tidak negatif. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penggunaan keuangan perusahaan. Nah, pelaksanaan pengelolaan keuangan ini yang pada gilirannya erat kaitannya dengan upaya peningkatan efisiensi penggunaan dana perusahaan. Nah, kita juga tidak hanya bisa melakukan pengawasan, tetapi juga menghilangkan pengeluaran yang dianggap tidak efektif dan menggantinya dengan kegiatan yang menguntungkan. Ketiga, meningkatkan keuntungan. Manajemen keuangan juga dapat digunakan ketika kita bisa menginginkan atau mencapai tujuan keuntungan yang lebih tinggi. Kita bisa mendapatkan kondisi ini dengan melakukan perencanaan keuangan yang matang. Nah, yang keempat, perencanaan struktur modal. Oke, kita iklan dulu ya guys. Kita lanjut lagi, yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen keuangan. Ada yang tahu sebelumnya mengenai fungsi manajemen keuangan ini? Nah, selain memiliki tujuan, ada juga 5 fungsi penting yang harus dilaksanakan dalam mengelola keuangan perusahaan. Nah, yang pertama yaitu perkiraan kecukupan modal. Kenapa? Karena adanya manajemen keuangan ini memungkinkan seseorang manajer keuangan untuk memperkirakan kecukupan modal perusahaan. Menilai estimasi yang tepat dapat meningkatkan kapasitas pendapatan perusahaan. Yang kedua, menilai komposisi modal. Setelah perusahaan membuat estimasi, langkah selanjutnya adalah menentukan struktur modal. Nah, tahapan ini membutuhkan analisis jangka pendek ataupun jangka yang panjang. Ketiga, memilih opsi sumber pendanaan yang tepat. Nah, fungsi ini adalah keputusan untuk memilih sumber pendanaan perusahaan. Selain modal sendiri yang dimiliki perusahaan, ada beberapa pilihan sumber dana dari pihak ketiga yang bisa diperoleh. Pilihan sumber dana eksternal meliputi penerbitan saham, peminjaman kepada bank, ataupun kepada lembaga keuangan lainnya, dan juga membuat surat utang. 4. Manajemen kas. Manajemen keuangan juga berperan aktif dalam upaya pengelolaan kas. Keberadaan uang tunai sangat penting karena dapat digunakan untuk pembayaran gaji, tagihan bulanan, kewajiban, belanja bahan baku, dan lain sebagainya. Terakhir, kontrol keuangan. Nah, dari fungsi financial management ini, kita dapat mengontrol keuangan perusahaan. Banyak cara yang dapat dilakukan sebagai upaya pengendaliannya, seperti peramalan keuangan, pengendalian biaya dan laba, analisis rasio, dan sebagainya. Seperti yang diketahui secara umum, manajemen keuangan juga dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis manajemen keuangan yang lebih luas. Yang pertama yaitu penganggaran modal. Semua yang berkaitan dengan mengidentifikasi apa yang perlu terjadi secara finansial agar perusahaan dapat mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya, di mana
Dana modal harus dikeluarkan untuk mendukung pertumbuhan dan apa saja yang berkaitan dengan penganggaran modal. Kedua, struktur modal. Nah, untuk menentukan bagaimana membayar untuk operasi atau pertumbuhan dari bisnis tersebut, jika suku bunga rendah, pengambil utang mungkin merupakan jawaban terbaik. Perusahaan mungkin juga mencari pendanaan dari perusahaan ekuitas swasta. Perkembangan inilah untuk menjadi aset menjual seperti real estate atau jika memungkinkan menjual ekuitas. 3. Manajemen modal kerja. Nah, jenis yang ketiga ini adalah untuk memastikan ada cukup uang tunai untuk operasi sehari-hari seperti membayar pekerjaan, membeli bahan mentah untuk produksi, dan lain-lain. Teman-teman tahu nggak sih, mengelola bisnis dan usaha baik skala kecil ataupun skala besar adalah proses yang tidak pernah berakhir. Banyak pemilik bisnis yang berasumsi bahwa keuangan mereka akan sulit pada awalnya, tetapi mereka akan dapat lebih rileks saat bisnis mereka sedang mapan. Seperti yang mungkin kita pelajari dari pengalaman. Tapi belum tentu demikian, karena bisnis dan usaha adalah dunia yang dinamis dan akan terus berkembang. Banyak bisnis yang telah memulai dengan baik, namun kemudian mengalami penurunan hingga gagal. Beberapa dekade karena salah urus keuangan. Untuk menjaga bisnis kita agar terus mapan, kita perlu terus menilai situasi keuangan kita dan harus terus mencari cara untuk memperbaikinya karena ini adalah bagian krusial dalam usaha bisnis kita. Ini bisa menjadi kesalahan finansial bisnis yang besar untuk memungkaskan pengeluaran secara keseluruhan tanpa pertimbangan. Memangkas maksudnya. Hehe. Nah, perlu mengetahui pengeluaran yang tepat untuk dipotong dan melakukannya dengan cara yang benar karena apabila kita salah perhitungan, maka akan menjadi bumerang. Jika kita kesulitan menemukan keseimbangan dalam manajemen keuangan ini, coba simak. Ada beberapa tips dari saya untuk bisa menyeimbangkan tentang manajemen keuangan ini. Jadi ada beberapa tips dari saya agar manajemen keuangan pada bisnis Anda atau teman-teman berjalan secara efektif. Yang pertama, memiliki rencana bisnis yang jelas. Yang kedua, pantau posisi keuangan teman-teman. Ketiga, pastikan pelanggan membayar tepat waktu. 4. Ketahuilah biaya harian teman-teman. Kelima, lakukan pembukuan dan proses akuntansi dalam bisnis teman-teman. 6. Memenuhi tenggat waktu pajak. Ketujuh, menjadi lebih efisien dan mengontrol biaya overhead. 8. Kontrol stok. 9. Dapatkan pendanaan yang lebih tepat. Dan 10. Atasi masalah sesegera mungkin saat muncul. Nah, karena tadi kalian sudah mendengarkan pemaparan sedikit mengenai manajerial keuangan dari saya memiliki beberapa kuis yang bisa kalian jawab di komentar. Nanti kalian bisa dapatkan bisa dapatkan saldo GoPay dari saya mungkin. Tapi jawabannya harus benar semua.
Oke teman-teman semuanya, terima kasih sudah mendengarkan dan menjawab kuisnya. Kesimpulan dari saya yaitu manajemen keuangan adalah bagian yang tak bisa dipisahkan dari setiap bisnis, besar atau kecil. Bertentangan dengan apa yang kebanyakan orang pikirkan, manajemen keuangan lebih dari sekedar pembukuan dan kesinambungan rekening giro bisnis. Pengusaha perlu mempertimbangkan keuangan mereka untuk berbagai tujuan, mulai dari persiapan untuk bertahan hidup di masa-masa sulit hingga naik ke tingkat kesuksesan berikutnya di saat baik-baik saja. Sehingga bisa didefinisikan manajemen keuangan ini sebagai bagian terpenting dari pertama pengantar manajemen keuangan untuk bisnis apapun. Penting agar pembiayaan yang diperoleh diinvestasikan dengan cara yang menghasilkan pengembangan investasi lebih tinggi dari biaya keuangan. Oleh karena itu, ada banyak hal yang perlu dicatat dalam sebuah manajemen keuangan yang mengingatkan bisnis dan usaha bergantung pada bagaimana kita mengelola keuangan agar bisnis kita tetap stabil dan meningkat. Itulah pembahasan lengkap mengenai manajemen keuangan yang dapat saya sampaikan. Mengatur keuangan perusahaan tidak sesulit yang dibayangkan. Yang terpenting dalam manajemen keuangan di sebuah perusahaan adalah transparansi dan perencanaan yang matang. Untuk proses manajemen keuangan yang baik, kita bisa menggunakan software akuntansi untuk mengoptimalkan seluruh proses pengelolaan finansial bisnis yang lebih baik. Terima kasih. Bye. Oke, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban kalian dan sudah menyimak video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.